Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu membahas tentang fikih, dan secara spesifik kita masih berada dalam fikih salat berkaitan dengan puasa Asyura yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa Asyura ini adalah salah satu hikmahnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka mengenang kembali pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ketika beliau dikejar oleh Fir'aun. Ya. Dan di sana ada sebuah pelajaran yang ingin saya sampaikan agar kita bisa ambil pelajaran darinya. Kalau kita lihat, dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana momen pertemuan dua kelompok tersebut. Allah mengatakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Maka ketika kedua belah pasukan tersebut, kedua belah kelompok tersebut saling melihat, berarti ini menunjukkan dekatnya mereka. Qala ashabu Musa, maka teman-temannya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, mengatakan, inna lamudrakun, kami pasti akan tertangkap. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam di sana beliau dihadapkan dengan dua musibah. Beliau dihadapkan dengan dua ujian, cobaan. Di belakang beliau ada musuh yang mengejar, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Disebutkan bahwasanya dalam kitab tafsir, Fir'aun ini membawa sekitar 1.600.000 pasukan. Sedangkan Nabi Musa, beliau membawa 600.000 laki-laki dari Bani Israel, belum dengan wanita dan anak-anak. Ya. Di belakang ada pasukan musuh, dan di depannya ada lautan, Laut Merah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel pesimis. Bani Israel merasa, sudah tidak ada jalan lagi. Tidak ada solusi lain, kita pasti akan tertangkap. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla, tidak mungkin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku, dan sungguh dia akan memberiku petunjuk. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, sebenarnya banyak sekali pelajarannya para jamaah. Saya ingin menyebutkan satu atau dua. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ketika seseorang yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Ya, cara yakin Allah akan menolong itu apa? Jadi hamba yang taat. Itu yakin Allah akan tolong. Ya. Jadi kalau kita pengen yakin Allah akan menolong kita, caranya gimana? Jadi hamba yang taat. Ini cara menanamkan keyakinan bahwasanya Allah akan menolong kita. Tapi kalau orang sering maksiat, sering tidak taat kepada Allah, maka untuk menanamkan keyakinan Allah akan menolong dirinya, ini susah. Ya. Karena dia akan merasa, waduh aku banyak dosa gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau pengen kita nanamkan pada jiwa kita, Allah akan menolong kita. Salah satu caranya adalah dengan berusaha menjadi hamba yang taat. Ya. Hamba yang taat itu bukan hamba yang tidak pernah maksiat. Tapi hamba yang selalu berusaha menjadi baik, dan seandainya pun ketika bermaksiat, dia langsung istighfar, bertaubat, dan berjanji tidak mengulanginya. Ya. Ini hamba yang taat. Ya. Baik. Jadi, itu cara menanamkan rasa optimis bahwasanya Allah akan menolong diri kita. Ya. Nah, ketika pasukannya atau pengikutnya Nabi Musa merasa pesimis bahwasanya Fir'aun akan menangkap mereka, Nabi Musa optimis. Ya. Nabi Musa husnuzon kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menolong kami. Ya. Di sini ada pelajaran penting, jemaah dirahmati Allah. Sebagian dari kita ketika ditimpa musibah, ketika diuji dengan sebuah ujian, dia akan pusing mikirkan solusi. Ya, sebagian dari kita seperti itu para jamaah. Waduh, musibahku seperti ini. Solusinya gimana ya? Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa, beliau tidak pusing mikirkan solusi. Beliau lebih fokus husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolongnya. Ya. Nabi Musa tidak pusing gimana cara Allah menolong beliau. Nabi Musa tidak mikirkan.
Yang penting Nabi Musa husnuzon kepada Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita baik kepada Allah, maka Allah akan menolong kita, itu saja. Ya, sebagian dari kita kadang pusing mikirin solusi kan gitu. Waduh, negara begini, kemudian ekonomi begini, solusinya gimana? Pusing. Ya. Padahal yang lebih penting dari itu adalah kita berpikir bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kebalik para jemaah. Sebagian kita pusing mikirin solusi, tapi tidak pusing mikirin antara hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa yakni faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat, ternyata solusi dari permasalahan beliau ini ada di salah satu dari ujiannya. Nabi Musa ketika momen tersebut diuji dengan dua hal. Di belakang beliau ada pasukan musuh, di depannya ada Laut Merah. Ternyata solusinya datang dari laut. Ya. Solusinya datang dari musibah yang menimpa beliau. Ya. Kadang kita tidak sadar, ternyata musibah yang menimpa kita itu malah sebagai yang terbaik untuk kita. Ya. Jalan keluarnya malah ada di musibah tersebut. Ya. Dan juga yang namanya seorang diuji, yang namanya seorang diberi musibah, ini harus berikhtiar. Bukan hanya menyerahkan kepada Allah, harus ada ikhtiarnya juga. Ya. Makanya Allah SWT memerintahkan Nabi Musa mukul laut pakai tongkat. Padahal kita tahu para jamaah, seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah mau membelah lautan tanpa Nabi Musa pukul tongkatnya, bisa. Tapi Allah pengen Nabi Musa berikhtiar. Ya. Nah, maka marilah ya, semoga dengan kita mengamalkan puasa Asyura di hari-hari yang telah lalu, semoga juga kita bisa ambil pelajaran dari ibadah tersebut, yaitu pentingnya kita berhusnuzon kepada Allah, pentingnya kita memikirkan hubungan kita dengan Allah, bukan hanya mikirkan pusing tentang solusinya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih kita, yang mana insya Allah kita akan membahas tentang, mengawali pembahasan kita tentang macam-macam sujud dalam syariat. Ya, sujudnya ada berapa macam? Ya, baik. Selain sujud pada sholat tentunya. Kalau sujud dalam sholat kita tahu, ini diperintahkan, ini disyariatkan. Ya, selain sujud dalam sholat, ini ada jenis sujud apa lagi yang perlu kita ketahui? Baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ya, selain sujud dalam sholat, maka di sana ada 3 macam sujud yang lain. Kemarin kita sudah bahas salah satu dari 3 hal ini, yaitu yang pertama ada yang namanya sujud sahwi, yang kedua ada yang namanya sujud tilawah, dan yang terakhir ada yang namanya sujud syukur. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu sujud sahwi. Tidak apa-apa kita ulang ya, supaya bisa lebih nyambung. Kemarin sudah kita jelaskan, definisi dari sujud sahwi yaitu adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat dalam rangka menambal kekurangan yang ada dalam sholat tersebut, atau kelebihan, atau keraguan. Ya. Jadi sebab sujud sahwi ada 3 para jamaah. Yang pertama, karena sholat kita ada yang kurang. Contohnya kita tidak sengaja atau lupa meninggalkan tasyahud awal. Maka kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Yang kedua sebabnya adalah penambahan. Contohnya kita tidak sengaja harusnya sholat 4 rakaat, tapi di rakaat keempat kita malah bangkit, nambah rakaat yang ke-5. Ya. Atau harusnya kita sujudnya 1 rakaat 2 kali, tapi kita malah sujud 3 kali. Nah, ini disyariatkan bagi kita untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah sebabnya adalah syak atau keraguan. Kita sedang sholat, ini biasanya terjadi pada sholat yang 4 rakaat. Dan biasanya terjadi ketika sholat sendirian bagi laki-laki. Ya. Ini kita kadang bingung, ini rakaat ketiga atau keempat ini. Ya. Kemudian kita berasumsi, oh ini insya Allah yang ketiga. Karena 3 ini lebih yakin. Ya. Maka disyariatkan untuk sujud di akhir sholat. Ya, ini adalah definisi dari sujud sahwi, dan sudah kita jelaskan bagaimana contoh-contohnya dan juga dalil-dalilnya pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW pernah sholat
yang harusnya 4 rakaat tapi beliau lupa. Ya, beliau sholat 2 rakaat kemudian salam. Kemudian diingatkan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan tidak, ya, saya tidak lupa, sholatnya juga tidak dikosor. Ya, beliau belum tahu. Kemudian beliau bertabayun kepada sahabat yang lainnya, ternyata benar, sholatnya kurang 2 rakaat, maka beliau pun langsung berdiri dan menyempurnakan 2 rakaat yang selanjutnya. Ya. Begitu pula disebutkan ya dalam hadis yang lain, barang siapa yang sedang sholat, kemudian dia bingung apakah sholat ketiga atau 4, maka kata beliau, maka ambillah yang yakin. Dan para ulama mengatakan bilangan yang yakin adalah bilangan yang paling sedikit. Jadi kalau kita ragu, misalnya kita sholat 4 rakaat, kemudian kita ragu nih, ini rakaat ketiga atau keempat, maka kalau kita benar-benar ragu, ambil bilangan yang paling sedikit. Oh, ini berarti masih 3. Ya, berarti nanti saya nambah 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi. Ya, nah, jadi ini adalah beberapa sebab disyariatkannya sujud sahwi. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, yaitu adalah kapankah atau sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Ya. Maka di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan semuanya setelah salam, seperti mazhab Hanafiyah. Ya, mungkin teman-teman yang di Eropa, di sana banyak orang-orang mazhab Hanafi, ya, dari India, dari Pakistan. Ya. Ini mereka kemungkinan besar sujud sahwinya mesti setelah salam terus. Ada juga dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan kalau sujudnya dikarenakan kelebihan, maka sujudnya setelah salam. Tapi kalau sujudnya karena kurangnya sesuatu dalam sholat, maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Ini mazhab Maliki. Biasanya saudara-saudara kita di Afrika. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang Indonesia sendiri, mereka mengatakan sujudnya adalah sebelum salam semuanya. Ya, dengan sebab apapun, pokoknya sujudnya sebelum salam. Ya, dan ada juga dalam mazhab Hambali mengatakan seluruh sujud itu sebelum salam, seluruh sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah kalau kelebihan, melakukan sesuatu yang lebih, nambah rokaat lah, nambah duduk lah, nambah rukuk, nambah sujud, ya. Atau kalau dia ragu, kemudian memilih bilangan yang kemungkinan besar benar, ya. Jadi ada 2 kondisi, ya. Ada orang ragu, kemudian memilih yang yakin, yaitu yang paling sedikit nominalnya. Ada yang ragu, kemudian memilih, kayaknya yang lebih mendekati kebenaran, kayaknya 4 deh. Nah, maka ini dalam mazhab Hanabilah, sujudnya setelah salam. Intinya, jemaah dirahmati Allah, kita tidak usah pusing. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena lupa dalam sholat, tidak usah pusing. Ini sujudnya setelah salam atau sebelum salam. Ya. Mau sujud sebelum salam atau setelah salam, ulama sepakat itu sah. Jadi tidak usah pusing. Perbedaan pendapat di kalangan mereka ini bahas tentang keafdoliyahannya saja. Afdolnya itu setelah salam atau sebelum salam. Itu saja. Adapun keabsahannya, adapun kita mau sujud sebelum salam atau setelah salam, mereka sepakat kalau sah. Ya, jadi tidak usah dibuat pusing, Pak. Ya, waduh, saya melakukan ini, kesalahan ini sujudnya sebelum salam atau setelah salam, ya tidak usah dibuat pusing. Ya, Anda sujud sebelum salam boleh, setelah salam juga tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan sujud sahwi tidak perlu pusing mikirkan kapan dilakukan sujud ini. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, apa yang dibaca ketika kita sujud sahwi? Para ulama mengatakan yang dibaca ketika seseorang sujud sahwi yaitu adalah bacaan sujud pada umumnya. Ya, misalnya seperti subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Nah, jadi bacaannya persis seperti sujud pada umumnya. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan terakhir yang berkaitan dengan sujud sahwi yaitu apabila kita sholat berjamaah kemudian imamnya sujud sahwi, apakah kita sujud sahwi juga atau tidak, ya. Baik. Berkaitan dengan hal ini, jemaah dirahmati Allah, maka di sana ada 4 keadaan. Ini sering jadi pertanyaan, terutama kalau kita masbuk. Apakah kita perlu sujud sahwi atau tidak? Ya. Baik, ada 4 keadaan. Yang pertama,
kalau yang melakukan kesalahan adalah imam, maka ulama sepakat makmumnya juga sujud sahwi. Meskipun makmumnya tidak lupa, ya, meskipun makmumnya tidak melakukan kesalahan. Contoh, imamnya lupa nggak tasyahud awal, ya. Kemudian berdiri, kita tahu ya, pernah kita jelaskan, kalau seseorang itu sudah berdiri, kemudian dia baru ingat kalau belum tasyahud awal, ya, maka dia jangan kemudian kembali duduk. Apalagi kalau sudah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga, maka ulama mengatakan haram bagi dia untuk duduk kembali ke tasyahud awal. Tidak boleh, sudah lanjutkan aja sholatnya. Nanti tinggal sujud sahwi di akhir sholat. Ya. Jadi misalnya yang lupa adalah imamnya, makmumnya sebenarnya ingat, sekarang ini momen tasyahud awal. Kemudian diingatkan, subhanallah, subhanallah. Ternyata imamnya sudah terlanjur membaca Al-Fatihah di rakaat selanjutnya. Ya. Maka imam akan melakukan sujud sahwi di akhir sholat, dan wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Meskipun makmumnya tidak salah. Ya, meskipun makmumnya apa? Sebenarnya tidak lupa. Ya. Atau misalnya imamnya bangkit ke rakaat kelima. Ya, sama makmumnya sudah kasih tahu, subhanallah, subhanallah. Akhirnya baru ingat, baru duduk. Nanti ketika imamnya sujud sahwi di akhir sholat, maka makmumnya pun juga harus mengikuti. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan imam, maka makmum, kemudian imam sujud sahwi, maka makmum juga harus melakukan sujud sahwi. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya tujuan adanya imam adalah untuk diikuti. Berarti kalau imamnya sujud sahwi, kita pun sebagai makmum juga sujud sahwi. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, apabila makmumnya masbuk, ya, misalnya ketinggalan 1 rakaat atau lebih, kemudian si makmum ini melakukan kesalahan setelah berpisah dengan imam. Ya, jadi misalnya ada makmum ketinggalan 1 rakaat. Ya, setelah imamnya salam, otomatis dia melakukan atau menambah 1 rakaat yang tersisa. Ya. Ketika momen menambah ini, si makmum melakukan kesalahan, ya nggak sengaja, mungkin lupa inilah atau lupa itu atau nambah ini atau ragu, ya, maka ulama juga sepakat makmum yang seperti ini di akhir sholatnya disyariatkan untuk sujud sahwi, meskipun dia sudah ikut dengan imam dari awal. Ya. Yang ketiga, kalau seorang makmum ikut sholat berjamaah dari awal bersama imam, kemudian si makmum ini melakukan kesalahan. Ya, contohnya misalnya makmumnya lupa baca Al-Fatihah, ya, enggak tahu dah ngelamun atau apa, tahu-tahu imamnya rukuk, ya. Atau makmumnya lupa baca tasbih, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, ini hukumnya wajib sekali, ya. Atau makmumnya ya lupa lah, ya, lupa baca tasyahud dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan kalau seperti ini makmumnya tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan makmum sudah ditanggung oleh imam. Ya, ini salah satu manfaat dari sholat berjamaah. Dan dari sini pula dapat kita ambil pelajaran yang namanya imam ini tidak sembarang orang. Ya, kenapa kok imam ini harus orang pilihan? Kenapa kok imam ini bukan suatu suatu jabatan yang seenaknya bisa diambil orang? Karena imam ini akan menanggung gitu loh. Ya, jadi maksudnya apa? Harus orang yang berilmu, harus orang yang benar-benar mengetahui paham agama. Ya, karena ketika seorang makmum melakukan kesalahan, selama dia sholat bersama imam, maka kesalahannya ditanggung oleh imam. Bukan imamnya berdosa, bukan ya. Tapi maksudnya apa? Sudah tercover dengan sholatnya imam. Ya. Nah, jadi kita sudah bicara 3 ya. Jadi yang pertama apa? Saya ulangi secara cepat. Yang pertama, kalau imamnya melakukan kesalahan, kemudian imamnya sujud sahwi, maka makmum juga harus ikut sujud sahwi. Yang kedua, kalau makmumnya melakukan kesalahan, ini makmum yang masbuk, makmum yang telat 1 rakaat atau lebih. Ya. Apabila dia melakukan kesalahan di saat menambah rakaat yang telat, maka ini ulama juga sepakat dia harus sujud sahwi. Yang ketiga, kalau makmumnya ini ikut dari awal sholat, dia tidak masbuk, ya, dan dia melakukan kesalahan ketika bersama imam, dia melakukan kesalahan ketika sholat bersama imam, maka dia tidak perlu sujud sahwi karena kesalahannya sudah ditanggung oleh imam. Ya.
Yang terakhir, yang keempat, ya, apabila ada makmum yang masbuk, ketinggalan 1 atau 2 rakaat, ya, kemudian imamnya melakukan kesalahan, ya, otomatis kan harusnya makmumnya ini ngikut sujud sahwi, ya. Tapi si imam ini sujud sahwinya setelah salam. Nah, jadi makmumnya harusnya punya tambahan beberapa rakaat, si imam sujud sahwi. Apakah makmum ikut sujud sahwi saat imam sujud sahwi atau nanti di akhir sholat? Nah, ini jenis yang keempat ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu alam, pendapatnya insya Allah lebih tepat. Si makmum tidak perlu ikut sujud sahwi bersama imam, karena hakikatnya ketika imam salam, ini ya sudah. Ya, hubungan antara makmum dengan imam sudah selesai sebenarnya. Kapan si makmum dianjurkan untuk sujud sahwi? Dianjurkan bagi dia sujud sahwi ketika nanti akhir dari salamnya dia. Ya, nah, jadi untuk kasus yang keempat ini, yaitu makmum yang masbuk bersama imam, kemudian imam melakukan kesalahan, kemudian imam sujud sahwinya setelah salam, maka makmum tidak perlu ikut sujud sahwi. Saat itu juga, kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya adalah nanti ketika makmum sudah menyelesaikan sholatnya, maka dia sujud sahwi di akhir tasyahudnya. Wallahu a'lam, ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis sujud yang kedua, yaitu adalah sujud tilawah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud tilawah yaitu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika membaca ayat-ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, dan berkaitan dengan dalil disyariatkannya sujud tilawah, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami sebuah surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka beliau pun sujud dan kami pun sujud mengikuti beliau. Hatta ma yajida ahaduna maudian li jabhatihi. Bahkan sampai salah seorang di antara kami ini tidak ada tempat untuk naruh dahinya. Saking apa? Saking penuhnya orang ikut sujud tilawah. Ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat untuk melakukan sunnah ini. Ya, saking banyaknya yang ikut sujud tilawah sampai penuhnya apa? Sebagian dari mereka ini susah cari tempat, cari tanah buat letakkan dahinya. Ya, masya Allah. Nah, dan hukum sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah para jamaah. Jadi kalau kita lagi baca ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat, kita mau sujud maka sunnah, afdol, tidak pun juga tidak apa-apa. Bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang berdosa. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Zaid bin Thabit ya, pernah membaca kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm. Surat An-Najm ini kalau kita lihat di akhir suratnya ada ayat sajdah yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Nah, ternyata ketika Zaid bin Thabit baca ayat ini, ya, nah, di situ apa? Dia tidak sujud sahwi. Dan oleh Nabi SAW dibiarkan, tidak dilarang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah, sujud tilawah. Zaid bin Thabit tidak melakukan sujud tilawah. Seandainya sujud tilawah adalah sesuatu yang wajib, tentu oleh Nabi SAW akan diperintahkan. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah? Para ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang membacanya dan juga yang serius mendengarkannya. Ya, jadi sujud tilawah dianjurkan, disunahkan bagi dua orang ini. Yang pertama adalah si pembaca itu sendiri, yang baca ayatnya. Yang kedua adalah bagi orang yang serius mendengarkan. Kenapa saya katakan serius? Karena orang mendengarkan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama ada namanya sami', dari kalimat sami'a yasma'u, artinya hanya mendengar.
Yang kedua ada istama'a yastami'u, artinya serius mendengarkan. Ya. Nah, kalau yang hanya sekedar mendengar, contoh kita lagi di masjid, samping kita ada orang ngaji Al-Quran. Kebetulan dia baca ayat sajdah, kemudian dia sujud. Ya. Padahal kita tidak ada niat untuk dengerin, cuman kedengeran aja lewat. Ya, maka kita tidak dianjurkan. Atau kita lewat samping toko yang lagi nyetel murattal. Nyetel murattal surat Al-Alaq. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud tarik, ayat terakhir. Itu sujud tilawah. Tapi kita nggak ada niat untuk denger gitu loh. Ya, cuman mampir aja kedengeran. Maka ini kita tidak disunnahkan untuk sujud. Ya, yang disunahkan untuk sujud adalah mereka yang serius mendengarkan. Kita di masjid, kemudian ada kumpulan orang baca Quran, kita serius dengerin. Ya, atau misalnya kita lagi murojaah sama anak kita setoran, kita fokus nyimak. Nah, ini serius mendengarkan, ya. Nah, jadi yang dianjurkan untuk sujud adalah mereka yang serius mendengarkan. Makanya kalau para jamaah pernah mendengar ya, ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah secara serius dan diamlah. Ya. Berarti ini anjuran untuk mendengarkan secara serius ketika Al-Qur'an didengarkan, bukan mereka yang ketika Al-Qur'an dilantunkan, bukan mereka yang hanya mendengar biasa, ya. Nah, jadi harap dibedakan antara yang mendengar biasa dengan yang mendengar secara serius. Wallahu a'lam. Hanya saja dibedakan kalau kita mendengarnya di sholat berjamaah. Jadi imam baca sujud tilawah, ya. Kemudian imamnya sujud, maka kita sebagai makmum wajib ikut sujudnya imam. Nah, ini kalau dalam sholat berjamaah. Secara asal sujud tilawah hukumnya sunnah. Tapi kalau imam kita sujud tilawah, maka kita sebagai makmum pun wajib untuk ikut. Ya. Jadi kalau nggak ikut di mana? Sholat kita bisa batal. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian beliau mengatakan, fa'idha sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sujud, maka sujudlah kalian. Di sini beliau tidak merinci apakah sujudnya ini sujud sholat atau sujud yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ketika imam sujud, maka kita sebagai makmum wajib ikut sujudnya. Meskipun sujud tilawah, sujud yang sunnah. Tapi karena status kita sebagai makmum, kita pun wajib mengikuti. Ini kalau dalam sholat berjamaah. Adapun kalau di luar sholat, ya seperti tadi anak kita setoran, atau kita sebagai guru, ya nerima setoran murid kita, atau kita lagi dengarkan murattal, ya. Maka kalau yang baca ini sujud, maka kita sebagai yang mendengarkan terserah. Mau sujud silahkan, itu sunnah, afdol. Tidak pun juga tidak apa-apa. Ya. Nah, ini bedanya ketika seseorang mendengarkan sujud tilawah dalam sholat berjamaah atau di luar sholat. Sholat berjamaah maka wajib kita ikuti imamnya. Imamnya tidak sujud, ya jangan kita inisiatif sujud. Tidak boleh. Ya. Kita wajib sujud kalau imamnya sujud. Tapi kalau di luar sholat, ya, misalnya orang yang baca sujud, maka kita tidak wajib untuk mengikuti dia. Mau sujud silahkan, tidak pun juga tidak apa-apa. Allahu a'lam. Baik, apa sih keutamaan sujud tilawah? Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Apabila anak Adam, manusia, kita, membaca ayat sajadah, fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan akan mojok sambil nangis. Yaqulu, dia mengatakan, ya wailah, betapa celakanya. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada. Anak Adam diperintahkan sujud, dia mau sujud. Falahul jannah, dan dia pun mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa'abaitu, dan aku pun tidak mau. Sujud apa di sini maksudnya? Sujud kepada Nabi Adam. Dan sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah. Itu adalah sujud dalam rangka takzim, dalam rangka menghormati. Ya. Kata setan, dan aku diperintahkan untuk sujud, dan aku ternyata tidak mau, falian nar. Maka kata setan, bagiku
neraka, ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan akan keutamaan sujud tilawah, yaitu bisa menjadikan seseorang mendapatkan surga, dan yang kedua membuat setan, yakni nangis, ya, membuat setan sedih. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya, gimana sih tata cara sujud tilawah? Apakah ada tata cara tertentu? Ya, para ulama mengatakan sujud tilawah dilakukan dengan cara bertakbir sebelum sujud. Ya, jadi ketika kita turun untuk sujudnya, ini bertakbir, Allahu Akbar, dan tidak perlu mengangkat tangan. Ini kadang sebagian kita yang lagi sholat, kadang ada yang belum tahu. Ya, dalam benak dia, pokoknya setiap takbir itu harus mengangkat tangan. Padahal ya jamaah, ini kaidah penting ya. Tidak setiap takbir itu disunahkan mengangkat tangan. Ya, ini kaidah Pak. Jadi tidak setiap takbir disunahkan mengangkat tangan. Ya. Lalu takbir yang bagaimana yang disunahkan mengangkat tangan? Saya kasih sebuah kaidah. Takbir yang disunahkan untuk mengangkat tangan adalah takbir yang sebentar. Takbir yang, atau tak kasih kaidahnya, takbir apa yang tidak disunahkan angkat tangan. Ini lebih simpel ya. Takbir apa yang disunahkan untuk tidak mengangkat tangan. Berarti selain ini dianjurkan angkat tangan ya. Takbir yang dianjurkan untuk tidak mengangkat tangan adalah takbir yang dilakukan sebelum sujud atau setelah sujud. Ya. Takbir yang dilakukan sebelum sujud atau setelah sujud, maka tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Coba kita cek prakteknya. Dalam sholat, ya, prosesi orang mau sujud, ya, ini akan jadi dari berdiri ya, Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian dia akan rukuk. Coba kita lihat. Takbir menuju rukuk itu didahului oleh sujud atau akan sujud? Tidak, ya. Takbir ketika mau rukuk itu kan dilakukan sebelum sujud, maksudnya tidak ada sujudnya gitu loh ya. Dan dia juga tidak dilakukan setelah sujud. Maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar, rukuk. Ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, angkat tangan. Nah, sekarang kita mau menuju sujud. Ya. Allahu Akbar. Apakah disunahkan angkat tangan? Kita cek kaidah tadi. Kaidah tadi mengatakan apa? Takbir yang dilakukan sebelum sujud dan setelah sujud, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Berarti takbir dari i'tidal menuju sujud, ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Maka tidak usah mengangkat tangan. Ya. Kemudian setelahnya, kita bangkit untuk sujud, untuk duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Apakah disunahkan mengangkat tangan? Kita cek kaidahnya. Takbir yang dilakukan sebelum atau setelah sujud, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Berarti tidak perlu mengangkat tangan. Begitu pula takbir untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar. Tidak usah mengangkat tangan. Ya. Begitu pula takbir untuk yang bangkit dari sujud kedua. Allahu Akbar. Tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, jadi setiap takbir yang dilakukan sebelum sujud atau setelah sujud, maka tidak disunahkan mengangkat tangan, termasuk untuk sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah dianjurkan untuk bertakbir. Dan takbirnya dilakukan sebelum sujud. Berarti tidak perlu mengangkat tangan. Begitu pula ketika bangkitnya, tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, jadi ini tata cara sujud tilawah. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Yang dibaca adalah bacaan sujud pada umumnya. Ya, seperti sujud sahwi tadi. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau ada juga doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh juga ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, boleh. Nah, jadi intinya bacaan zikir yang dibaca pada sujud pada umumnya ini boleh dibaca ketika sujud tilawah. Allahu a'lam. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jemaah dirahmati Allah, yaitu adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur. Baik. Apa definisi dari sujud syukur, jemaah dirahmati Allah? Dan sebelumnya ya, berkaitan dengan sujud tilawah, maka berapa jumlahnya dalam Al-Quran?
Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi tidak jauh-jauh, ya. Khilafnya itu tidak jauh-jauh. Yakni antara sebagian ulama mengatakan 15, ya. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Intinya antara seperti itulah, antara 15-an, ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 15. Ada dalam surat Al-A'raf, ya. Surat pertama yang ada sujud tilawahnya adalah surat Al-A'raf. Dan surat terakhir yang ada sujud tilawahnya adalah surat Al-Alaq di juz 30. Nah, taib. Kemudian yang ketiga yaitu sujud syukur. Apa definisi sujud syukur? Sujud syukur yaitu adalah sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat atau diselamatkan dari mara bahaya. Ya. Nah, atau kita dikabari kabar gembira, kabar yang menyenangkan kita. Ya. Jadi sebabnya ada 3 para jamaah. Yang pertama adalah kita diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua adalah kita diselamatkan dari bara bahaya. Atau kita mendapatkan kabar yang gembira. Jadi yang mendapatkan kenikmatan atau dihindarkan dari mara bahaya bukan kita, tapi orang lain. Kita dapat kabarnya doang. Nah, ini disyariatkan untuk sujud syukur. Taib. Kalau ada yang bertanya misal, Pak Ustadz, saya tanya, bukankah nikmat Allah itu selalu ada? Ya, kita setiap hari tidak lepas seperkian detik pun dari yang namanya nikmat Allah. Ya. Apakah berarti dianjurkan juga untuk setiap saat sujud syukur? Maka kita katakan, kalau bersyukurnya iya. Bersyukurnya harus kita lakukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun, harus bersyukur kita. Tapi apakah sujud syukurnya harus dilakukan kapanpun dan dimanapun juga? Ya, maka untuk yang kedua ini butuh dalil. Ya, kalau syukur jelas, syukur bisa kita lakukan kapanpun. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengakui dalam hati kita seluruh yang kita dapatkan ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita gunakan nikmat ini untuk hal-hal yang positif. Ini namanya bersyukur. Kalau bersyukur maka setiap saat harus kita lakukan. Tapi adapun sujud syukur, maka kita harus cek bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, apakah mereka selalu melakukan sujud syukur atau bagaimana? Ya. Dan ternyata kalau kita cek jamaah yang dirahmati Allah, ya, para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak setiap saat kemudian sujud syukur. Kita dapati sebagian kaum muslimin, mereka setiap selesai sholat 5 waktu sujud syukur. Ketika ditanya, Pak, kenapa sujud syukur? Setiap habis sholat sujud syukur. Iya, Pak Ustadz, karena nikmat Allah sangat banyak. Ya, saya ingin mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri iya. Tapi apakah perlu sujud syukur? Ini butuh dalil. Ya. Makanya para ulama mengatakan, sujud syukur ini hanya disyariatkan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang tidak umum. Ya, nikmat yang nggak umum gitu loh. Ya, wa illa ya setiap hari kita dapat nikmat gitu loh. Tapi kan ada nikmat-nikmat yang apa ya? Ya semuanya besar ya. Cuman ada nikmat-nikmat yang masya Allah, yakni apa sangat menggembirakan. Contoh kita lahir dapat anak misalnya. Wah ini nikmat yang tidak umum ya. Atau kita lagi perjalanan tiba-tiba diselamatkan dari kecelakaan yang mengerikan. Ini nikmat yang nggak umum. Maka tidak apa-apa sujud syukur ya. Atau kita mendapatkan kabar kemenangan kaum muslimin atas musuhnya, bersyukur ya, sujud syukur boleh. Nah, jadi berkaitan dengan sujud syukur ini hanya disyariatkan bagi atau ketika momen mendapatkan nikmat yang tidak umum, nikmat yang tidak biasanya seperti itu ya. Bukan kemudian setiap sholat sujud syukur, memang butuh dalil ya. Jangan sampai kemudian berdasarkan hanya perasaan, berdasarkan hanya akal kita, nalar kita, kemudian kita berimprovisasi dalam melakukan ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan harap dibedakan antara yang namanya bersyukur dengan sujud syukur. Kalau bersyukur maka harus kapanpun. Sedangkan sujud syukur maka ini dilakukan untuk nikmat-nikmat yang yakni yang tidak umum ya, bukan nikmat-nikmat yang tidak biasanya. Wallahu a'lam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan perkara yang menyenangkan beliau, maka beliau akan bersujud dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula para sahabat melakukannya.
Taib. Kemudian yang terakhir, apa yang dibaca ketika kita melakukan sujud syukur? Apa yang kita ucapkan? Maka para ulama mengatakan yang bisa dibaca ketika seseorang sujud syukur, yaitu adalah dia bisa bertasbih di dalamnya atau bertahmid, ya. Nah, jadi bisa misalnya kita sujud syukur kemudian mengatakan alhamdulillah wasyukrulillah, ya, atau subhanallah walhamdulillah, ya. Intinya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan akan pujian kepada Allah dan juga yakni pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada zikir tertentu berkaitan dengan sujud syukur, maka boleh kita mengucapkan alhamdulillah saja juga boleh. Wallahu a'lam. Baik, ini kita sudah selesai berkaitan dengan pembahasan sujud. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang sholat berjamaah. Ini apakah masih ada waktu untuk penyampaian materi mungkin Mas? Atau sudah cukup? Untuk waktu untuk materinya masih ada Ustaz. Jika ingin dilanjut masuk ke pembahasan selanjutnya, Oke, dipersilahkan. oke. Berapa menit lagi? Kurang lebih? Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit lagi Ustaz. Oke, siap. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, jemaah dirahmati Allah, kita masuk ke dalam pembahasan yang setelahnya yaitu tentang bab sholat berjamaah. Meskipun materi ini berkaitan erat dengan yang namanya laki-laki, namun para ulama mengatakan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, perempuan juga disunnahkan untuk sholat berjamaah. Nah, jadi jangan sampai kita kira, wah, sholat berjamaah itu hanya khusus laki-laki, kewajibannya laki-laki. Tidak, ya. Perempuan juga dianjurkan. Ini bedanya. Kalau laki-laki, memang di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah sholat berjamaah ini hukumnya wajib atau tidak? Ada khilaf. Ya, pendapat yang insya Allah lebih hati-hati, yang namanya sholat berjamaah ini adalah wajib untuk laki-laki. Nanti kita sebutkan salah satu dalil yang sangat kuat, ya, salah satu dalil yang susah untuk dibantah, untuk mengatakan sholat jamaah itu tidak wajib. Ya, jadi dalilnya ini kuat, sangat kuat, menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Ya. Namun bagi perempuan, ya, dia memang tidak wajib. Ya, perempuan tidak wajib sholat berjamaah, tapi dia tetap disunnahkan menurut pendapat yang rajih. Ya, maka bagi para wanita, buat ibu-ibu, ya, yang di rumahnya ada keluarganya, ada anaknya, ya ini diajak berjamaah tidak apa-apa. Ya, anaknya mungkin bisa dilatih, anak yang belum ini ya, yang masih kecil ya. Kalau yang sudah apa namanya, anak laki-laki maksudnya ya. Kalau anak perempuan ya jelas mau dia balik ataupun tidak, maka ajak sholat berjamaah Bu ya. Jadi yang pertama selain bisa menjadi tarbiyah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, yang kedua mereka bisa belajar bacaan-bacaan Al-Qur'an dari ibu. Ketika ibu baca Al-Fatihah, baca juz 30, nah ini anaknya akan mendengar ketika ibunya jadi imam ya. Nah, jadi alangkah bagusnya wanita yang di rumah, kalau ada anaknya, ada saudarinya, ada temannya yang perempuan, diajak berjamaah. Pahalanya akan lebih besar daripada dia sholat sendirian. Wallahu a'lam. Dan sedikit catatan, jemaah dirahmati Allah, sholat berjamaah adalah salah satu cara Islam dalam menghargai waktu. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan pemeluknya untuk disiplin. Makanya salah satu caranya apa? Sholat itu dikasih waktu sama Allah. Ya, sholat subuh itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Biar disiplin. Ya, kamu kalau azan berangkat ke masjid. Nah, ini salah satu cara Islam menjadikan pemeluknya sebagai orang yang disiplin. Kita bisa nggak bayangkan ya, nggak bisa kita bayangkan ketika sholat ini tidak ada waktunya. Katakanlah sehari semalam kalian punya kewajiban sholat 5 kali, tapi waktunya terserah. Ya, ini orang jadi tidak disiplin gitu loh. Ya, nah, jadi ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai waktu ya. Dan termasuk dalam hal ini pula adalah sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Ya, jadi secara asal memang sholat berjamaah ini identik dengan sholat wajib bagi laki-laki. Namun para ulama juga mengatakan dianjurkan bagi sholat sunnah atau bagi beberapa sholat sunnah ya, yang dianjurkan di dalamnya berjamaah, maka disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Contohnya seperti sholat taraweh ya. Jadi misalnya ada yang tanya, Ustadz, mana yang lebih afdol?
ya, sholat sendirian di akhir malam atau sholat berjamaah di awal malam ketika Ramadan misalnya, maka kita katakan Anda sholat berjamaah meskipun di awal malam pas momen Ramadan ini lebih afdol daripada antum sholat sendirian di akhir malam, ya. Atau misalnya seperti sholat Id, ya, afdolnya berjamaah, ya. Nah, jadi ini mencakup sholat wajib maupun sholat sunnah yang dianjurkan di dalamnya berjamaah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain manfaat dari segi disiplin, ya, sholat berjamaah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dalam sholat jamaah juga ada manfaat sosial, ya. Kalau manfaat ukhrawi nanti kita bicarakan, dalil-dalilnya nanti kita bicarakan. Kita sekarang bicara manfaat duniawi dulu, ya. Ada secara kejiwaan, melatih disiplin. Yang kedua ada secara sosial, ketika kita kumpul di masjid, ya, kita akan mengenal saudara-saudara kita, ya. Dan ini salah satu tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kita saling kenalan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian ini bergolong-golongan. Ada yang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Indonesia, Jerman, Belanda, Swedia, dan sebagainya. Apa tujuan Allah menciptakan bermacam-macam golongan dan berkabilah-kabilah ini? Lita'arafu, untuk kalian saling kenalan. Ya. Ya, maka dengan sholat berjamaah, kita tidak mager dalam rumah. Ya, kita bukan kemudian nggak mau kenalan, ya. Dengan ke masjid, kenal Pak Fulan, ya, Masya Allah, gimana kabarnya? Ketika beberapa hari kemudian tidak kelihatan di masjid, akan ditanyakan, ya, Pak Fulan mana ini kok tidak kelihatan di masjid? Mungkin butuh bantuan, mungkin sakit, ya. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari segi duniawi berkaitan dengan sholat berjamaah. Begitu pula bisa menyehatkan badan, ya, dengan keluar rumah, berjalan, ya, tidak mager dalam rumah. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ini manfaat sholat berjamaah secara ukhrawi. Kita baca hadisnya. Beliau mengatakan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Kalimat lebih afdol, ini menunjukkan bahwasanya sholat sendirian pun sebenarnya sah. Ya, hanya saja apa? Ya kurang afdol lah. Bagi ulama yang mengatakan wajib, ya sholatnya sah tapi berdosa gitu loh. Ya, nah, jadi lebih afdolnya apa? Sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajat. Subhanallah. Ya, ini kita sholat sendirian dapat 1 pahala, sholat berjamaah dapat 27. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain. Wah, ini hadisnya lebih spektakuler para jamaah. Kita bacakan. Nabi SAW mengatakan, sholatul rajuli fil jamaah, sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi, akan dilipat gandakan daripada sholatnya di rumahnya. Wa fi suqihi, begitu pula sholatnya di pasarnya. Khamsan wa ishrina dhi'fa, sebanyak 25 derajat. Ya. Di sini saya ingin kasih sebuah pelajaran, meskipun di luar tema, tapi penting, Pak. Di hadis yang sebelum, yang barusan kita baca, sebelum ini, disebutkan keutamaan sholat berjamaah berapa? 27, kan gitu ya. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, itu pahalanya 27 kali lipat. Di hadis yang barusan kita baca, pahalanya berapa? 25. Pertanyaannya, yang benar 27 atau 25? Dua-duanya hadis sahih. Ya, dua-duanya hadis sahih Bukhari Muslim. Yang benar 27 atau 25 nih? Baik. Ada sebuah kaidah, ya. Kalau dalam masalah hal-hal yang positif,
pahala, kemudian juga anjuran, maka kita ambil bilangan yang lebih banyak. Supaya apa? Kalau kita ambil yang lebih banyak, otomatis yang sedikit ini ngikut. Kan gitu. Ada hadis mengatakan sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Ada hadis lain mengatakan sholat berjamaah pahalanya 25 kali lipat. Ambil yang 27. Biar apa? Kalau kita ambil 27, 25-nya ngikut gitu loh. Ya, kita ambil bilangan yang paling besar, yang paling kecil ngikut. Kan seperti itu. Ini kalau kaitannya dengan hal-hal yang positif. Sebaliknya, kalau kaitannya dengan hal-hal yang negatif, contohnya seperti ancaman, ya, Nabi SAW pernah mengatakan, yang artinya nasihat bagi para wanita, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam, dalam riwayat lain disebutkan 2 hari, dalam riwayat lain disebutkan 3 hari, kecuali bersama mahramnya. Ya, jadi ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan sehari, bahkan ada riwayat mengatakan tidak ada patokan waktunya. Ya, tidak halal bagi seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram atau suaminya. Ya, ini kan berarti ada apa yang nggak disebutkan harinya. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Ambil yang mana? Kalau konteksnya adalah negatif, ancaman dan sebagainya, ambil yang paling sedikit. Maksudnya apa? Ketika kita ngambil yang paling sedikit, otomatis yang banyak harus kita hindari. Ya, jangan ambil yang banyak. Oh, yang dilarang 3 hari. Berarti safar sehari 2 hari tidak apa-apa. Tidak. Ya, ambil yang paling sedikit. Tidak boleh safar tanpa mahram. Ya, berarti yang 1 hari, 2 hari, 3 hari lebih tidak boleh lagi gitu loh. Ya, nah, jadi ini berkaitan dengan dalam memahami apa konteks, yakni anjuran atau ancaman. Anjuran ambil yang paling banyak, ancaman ambil yang sedikit supaya yang banyak ini juga masuk. Ya, nah, baik. Kita lanjutkan hadisnya. Ini hadisnya bagus ya. Ini tak selesaikan terakhir ya. Jadi kata Nabi SAW, sholatnya seseorang di jamaah dan bersama jamaah ini akan dilipat gandakan daripada sholatnya dia di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ. Yang demikian itu apabila dia berwudu. Jadi di akhir hadis nanti disebutkan orang yang melakukan hal ini akan disolawati oleh malaikat. Ya, orang yang melakukan perbuatan ini akan disolawati oleh malaikat. Kenapa tak sebutkan sekarang keutamaannya? Supaya para hadirin, ya, para jamaah bisa ngikuti amaliyah apa yang harus dilakukan, amalan apa yang dilakukan biar disolawati malaikat. Ya, karena kalau nggak tak sebutkan sekarang, khawatirnya cuma ingatnya disolawati malaikat, tapi amaliyahnya apa tidak ingat ya, amalannya apa tidak ingat ya. Apa yang dimaksud disolawatin oleh malaikat? Maksudnya adalah malaikat akan mendoakan kita, ya. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya, apa ndak enak gitu loh didoakan sama malaikat. Kita tahu doanya malaikat ini mustajab. Nah, ini keutamaannya sangat besar. Gimana caranya biar bisa didoakan malaikat? Kita baca amalannya. Kata Nabi SAW, yang pertama ya, kata beliau, apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya. Apa yang dimaksud memperbagus wudunya? Apakah dengan memperbanyak air? Apakah dengan melamakan wudunya? Tidak. Yang dimaksud memperbagus wudunya adalah wudu sesuai sunnah. Ini maksudnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Biar disolawati malaikat, sebelum sholat, wudunya yang bagus. Wudunya yang sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, thumma kharaja ilal masjid. Kemudian keluar ke masjid. La yukhrijuhu illas salah. Yang mana tidaklah mengeluarkan dia kecuali sholat. Maksudnya apa? Dia keluar rumah ini niatnya satu-satunya untuk sholat. Bukan dalam rangka, ketemu teman lah, sekalian sholat. Ya. Atau beli di warung lah, sekalian sholat dekat situ. Ya, ini berarti tidak 100% untuk sholat. Ya. Jadi orang yang mendapatkan sholawatnya malaikat, niatnya keluar rumah, tujuan utamanya adalah sholat. Kalau ada niat-niat yang lain, datangnya belakangan. Tujuan utamaku untuk sholat, ya sekalian ketemu teman. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan ini hakikat niat para jamaah. Ini hakikat niat. Sebagian kita kan tanya tuh, Ustaz, cara niat gimana sih? Ya, kita katakan niat tidak wajib. Ya, coba perhatikan perkataan saya, biar tidak disalahartikan.
niat tidak wajib diucapkan. Ya. Secara lisan maupun dalam hati. Kalau secara lisan jelas, misalnya kita berniat, saya niat sholat duhur. Tidak wajib, tidak harus. Atau dalam hati kita ngomong, saya niat sholat duhur. Tidak perlu. Ya. Bagaimana cara niat? Cara niat disebutkan dalam hadis ini, yaitu kita keluar, tidaklah kita keluar kecuali dalam rangka sholat. Itu hakikat dari niat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini fadilah yang pertama, yaitu orang pergi ke masjid, setiap satu langkah derajatnya diangkat oleh Allah. Wa hutta anhu biha khati'ah. Selain itu juga dihapus dosanya. Jadi satu langkah naik derajat plus dosanya dihapuskan. Ini fadilah yang pertama. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, dianjurkannya ke masjid jalan kaki, ya. Kalau memungkinkan, kalau masjidnya dekat, ya, tidak usah dipaksakan. Ustadz, saya masjidnya terlalu dekat, saya pengen pahalanya banyak, boleh tidak sebelum ke masjid muter-muter dulu? Tidak boleh. Namanya memaksakan diri, tidak boleh seperti itu, udah biasa aja, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa'idha shalla, apabila orang tersebut telah selesai sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaih, maka malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang tersebut. Ini keutamaan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Diangkat satu derajat dan dihapus dosanya. Yang kedua akan disolawati oleh malaikat. Didoakan kita oleh malaikat. Gimana doanya? Disebutkan dalam hadis lain, malaikat akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ya, madama fi musallahu, syaratnya selama dia tetap berada di tempat sholatnya, alias tidak keluar dari masjid, ya. Nah, jadi ini merupakan keutamaan sholat berjamaah dan juga kita menunggu di masjid. Jadi kalau memungkinkan para jamaah misalnya sholat maghrib, ya, kemudian mungkin ya kalau di Eropa mungkin terlalu jauh, ya, pas di Indonesia misalnya, ya, nunggu dari maghrib ke isya kan cuma dikit tuh, 1 jam, kadang cuma setengah jam doang. Nah, ini nunggu. Selama kita nunggu untuk sholat isya, ini malaikat akan terus bersolawat kepada kita, subhanallah. Ya, yang penting kita tidak keluar masjid. Ya. Dan kata para ulama, ini mencakup sholat wajib maupun sholat sunnah. Contoh yang wajib apa? Kita nunggu sholat isya di masjid. Ini malaikat akan bersolawat kepada kita terus. Ini contoh nunggu sholat wajib. Yang kedua termasuk juga nunggu sholat sunnah. Apa contohnya? Kita sholat subuh, kemudian kita duduk nunggu sampai syuruk, niat sholat duha atau niat sholat syuruk. Ya. Nah, ini juga akan disolawati oleh para malaikat sebagaimana perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah jemaah dirahmati Allah yang dapat disampaikan. Ya, saya kembalikan acaranya ke host. Fadhil, Mas. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya, Masya Allah. Begitu banyak poin-poin yang bisa dicatat dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya, insya Allah. Kemudian kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Sebelum Anda bacakan, sambil Anda mengingatkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung juga dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand. Nanti insya Allah kami persilakan. Anda izin bacakan pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di masjid dekat rumah saya akhir-akhir ini ada satu orang Syiah yang suka ikut menjadi makmum. Dia selalu membawa batu sucinya dan diletakkan di tempat sujudnya. Pertanyaan saya, apakah ada pengaruh ke sholat berjamaah kita dan apakah boleh kita sholat di samping dia atau baiknya kita cari saf atau posisi lain? Terkadang saya suka bingung kalau ada saf kosong di sebelah dia. Iya, berkaitan dengan pertanyaan ini, ya. Jadi kita kasih sebuah kaidah ya para jamaah. Ketika kita sholat berjamaah, maka fokuslah hanya pada sholat kita saja. Ya. Tidak usah terlalu fokus ke sholatnya orang. Ya. Selama sholat orang tersebut tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Contohnya tadi, ya, ada orang yang mungkin melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam Islam, bawa batu, ya, kemudian dibuat sujud dan sebagainya. Sudah, tidak usah terlalu ngurusi dia.
Ya kita mengingkari, kalau secara tangan tidak boleh. Mengingkari secara lisan kalau memungkinkan dinasehati. Itu pun juga susah ya, enggak setiap orang bisa. Minimal mengingkari secara hati. Ya, ini amaliyah tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya sudah diingkari secara hati. Ya, dan insya Allah tidak mempengaruhi kualitas sholat kita. Selama kita sholat ya ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya sudah kita akan mendapatkan pahala sesuai sholat kita. Ya, sholat kita tidak dipengaruhi oleh sholat orang di sekitar kita. Makanya sedikit catatan jemaah dirahmati Allah. Ada sebagian dari kita yang mungkin ketika sholat ini rasanya tidak enak. Ya, dia kayak risau, gusar, ketika melihat ada orang yang tidak merapatkan softnya, ya sudah, tidak usah terlalu dipikirkan apa ya, tidak usah terlalu pikiran kepada orang tersebut, fokus ke sholat kita. Ya, dia tidak merapatkan soft, dia softnya terlalu berjarak, itu urusan dia. Ya, nggak mengurangi pahala kita, insya Allah. Ya, jangan sampai kita terjatuh dalam tipu daya seton karena kita mikirin dia, akhirnya malah tidak fokus ke sholat kita. Ya, mikirin softnya diluruskan, ya tarik tangannya atau kita ngejar dia, malah kita tidak khusyuk, kita nggak fokus baca Al-Fatihah, kita tidak fokus tadabbur ya. Nah, jadi tidak usah terlalu ngurusi sholatnya orang, ya. Fokus ke sholat kita, ya. Selama kita tidak bisa mengingkari kecuali dengan hati, ya sudah cukup. Fokus ke sholat kita, ya. Selama dia tidak mengganggu kita, insya Allah aman, ya. Tidak mempengaruhi kualitas sholat kita. Wallahu a'lam. Tidak apa-apa, sholat sampingnya tidak apa-apa, Pak, ya. Sholat sampingnya tidak apa-apa. Selama dia tidak mengganggu kita aman, insya Allah, ya. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya di tempatnya antum ya, di Haramain kadang seperti itu ya, di yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada orang-orang seperti itu ada. Kadang sholat samping kita ya sudah biarin aja. Ya, kita fokus untuk sholat kita saja. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, wafaqakumullah Ustaz. Kalau ada anak laki-laki belum balik, apakah sah sholatnya bila dia jadi imam? Atau lebih baik imamnya ibunya di rumah? Karena yang lain hanya perempuan di rumah. iya. Eh, Kalau laki-laki belum balik ya, selama dia sudah tamyiz ya. Jadi syarat sah sholat itu adalah tamyiz. Kalau syarat wajib sholat itu balik. Ya. Nah, jadi kalau sudah balik, dia wajib sholat. Kalau sudah tamyiz, dia boleh sholat. Ya. Di bawah itu biasanya masih belum bisa. Kenapa? Karena sholat itu butuh niat. Ya. Sedangkan anak yang belum tamyiz, dan tamyiz ini para ulama memberikan apa ya, sebatasan umur secara garis besar umur 7 tahun. Itu tamyiz. Ya. Kenapa kok di bawah tamyiz itu anak-anak masih sholatnya belum benar? Karena yang namanya sholat ini butuh niat. Sedangkan anak di bawah umur 7 tahun atau 6 tahun ini belum bisa niat biasanya. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah tamyiz ya, sudah paham sholat, sholatnya sudah benar, wudhunya sudah bagus ya, maka tidak apa-apa jadi imam. Ya. Di zaman Nabi SAW dahulu ada sahabat yang masih kecil, karena kebetulan beliau ini hafalan yang paling banyak, beliau dijadikan imam ya. Nah, jadi syaratnya seperti itu, Bu. Ya, selama dia wudhunya sudah benar, sholatnya sudah benar, dia tahu pembatal-pembatal sholat itu apa ya, tahu rukun-rukun sholat itu bagaimana, boleh dia jadikan imam ya. Tapi kalau ternyata apa namanya dia belum tamyiz, masih kecil, 5 tahun, 4 tahun ya, suruh sholat samping ibunya saja ya, ngikutin ibunya saja. Baik, terus gimana? Apakah ibunya boleh jadi imam? Tidak boleh ya. Perempuan tidak boleh jadi imam bagi anak laki-lakinya. Ya, yang saya maksud sholat bersama anak laki-laki, ini anak lakinya suruh yang ngikutin sholat di sampingnya, bukan jadi imam ya, tidak boleh perempuan jadi imam atas laki-laki. Dan salah satu argumen yang dijelas oleh para ulama, kenapa kok perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki? Karena secara soft saja, soft perempuan itu kan harus di belakang laki-laki. Ya, ini gimana nih? Ya, softnya masa di depan. Jadi ya suruh sholat sampingnya ibu, suruh ngikutin aja seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah besar, sudah balik ya, atau sudah tamyiz, ya suruh dia jadi imam ya. Atau kalau dia tidak bisa jadi imam, suruh sholat sendiri di samping ibunya ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Izin mengelaborasi pertanyaan tadi Ustaz. Hmm.
Jadi tadi balik itu syarat untuk Wajib, syarat wajib anak laki-laki sholat ya Ustaz. betul. Kalau tamyiz itu untuk dia bisa jadi imam ya Ustaz. Syarat sah sholat, syarat sah sholat. Syarat syarat sah Syarat sholat. Oke. Betul. Jadi kenapa kok para ulama ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan anak itu diajak ke masjid kalau sudah tamyiz, ya. Karena biasanya di Hmm. bawah umur tamyiz itu masih main-main biasanya, ya. Masih main. Bukan tidak boleh ya, cuman sebaiknya ya anak itu. Makanya Nabi SAW nyuruh sholat kan umur 7 tahun. 7 tahun itu tamyiz, ya. Di bawah itu tidak usah disuruh, ya. Diajak tidak apa-apa, tapi tidak usah disuruh. Karena Nabi mengatakan perintahkanlah anakmu untuk sholat umur 7, ya. Di bawah itu tidak usah disuruh, apalagi dipaksa, tidak boleh, ya. Nah, ini pelajaran parenting juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Em, jika ada jika ada anak laki-laki yang sudah balik Ustaz, dan ada juga yang tamyiz, eh, itu untuk jadi imam eh, lebih diutamakan yang mana Ustaz? Ya, boleh dua-duanya, boleh Boleh dua-duanya. Yang dua-duanya. penting Tidak patokannya kebawah. adalah bagaimana dia pintar dalam memahami sholat, bagaimana dia paham tentang hukum-hukum sholat tadi. Ya, itu yang paling prioritas jadi imam adalah mereka yang paling paham tentang sholat seperti itu. Baik, Ustaz. Karena Jazakallah. ada orang balik tapi tidak paham tentang sholat, ada kan? Iya, ada anak kecil tapi paham tentang sholat, ada. Patokannya seperti itu. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Em, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, para ulama, dan semua umat muslim. Apakah ada patokan jarak maksimal dari rumah ke masjid dalam kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki balik? Pertanyaan kedua, apakah wanita yang sholat di rumah sendiri juga mendapat pahala 27 derajat? Jazakallah khairan. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada patokan jarak maksimal dari rumah ke masjid dalam kewajiban sholat? Ya, para ulama mengatakan jarak maksimal atau patokannya gini ya, selama orang itu masih bisa mendengarkan azan, ya, dan patokan wajibnya adalah kira-kira kalau azannya itu dikumandangkan tanpa speaker, kira-kira sampai enggak rumahnya, sampai rumah dia atau tidak, ya, itu patokannya, ya. Kalau dikira-kira, saya enggak tahu ya patokannya itu kurang lebih berapa lah ya. Kalau misalnya dikira-kira, ini orang kalau azan tanpa speaker, zaman dulu kan masih pakai menara ya. Ini orang kalau azan tanpa speaker, enggak sampai rumah saya, berarti dia tidak wajib sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi patokannya seperti itu disebut oleh para ulama. Jadi dikira-kira saja. Ini kalau azan tanpa speaker sampai enggak ke rumah saya. Kalau sampai berarti itu masih berada di zona wajib ke masjid, ya, zona wajib sholat berjamaah. Tapi kalau kira-kira terlalu jauh, ya masjidnya jauh, kemudian untuk azan tanpa speaker ini tidak sampai suaranya kemungkinan besar, maka tidak wajib sholat berjamaah. Tapi kalau mau tetap sholat berjamaah, maka pahalanya sangat besar. Gimana tidak? Setiap satu langkah diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Ya. Kemudian yang kedua, apakah wanita yang sholat di rumah sendirian juga mendapat pahala 27 derajat? Kita katakan pahalanya bisa lebih besar dari 27 derajat. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya. Hadisnya diawali dengan perkataan, beliau mengatakan SAW, janganlah, yang artinya, janganlah kalian melarang para wanita ke masjid. Ya, jadi kalau ada istri kita, putri kita, pengen ke masjid, minta izin kepada kita, selama keadaannya aman, selama keadaannya tidak menimbulkan fitnah, maka sebaiknya tidak dilarang. Mau dilarang pun juga tidak apa-apa, itu hak kita sebagai wali. Tapi sebaiknya jangan, hukumnya makruh. Kemudian beliau SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini beliau ngomong di mana? Beliau ngomong di Madinah. Ya. Makanya penduduk Madinah yang perempuan, mereka sholat di rumah, pahalanya lebih besar daripada mereka sholat di Masjid Nabawi. Ya, penduduk Madinah ya, kalau yang umroh ya, sebaiknya tetap sholat di Masjid Nabawi. Nah, jadi dari sini dapat kita katakan, ya, lebih afdol mana Ustadz? Sholat berjamaah di masjid dapat 27, atau sholat sendirian di rumah? Kita katakan, kalau Anda, wahai wanita, sholat di rumah, meskipun tidak berjamaah,
itu pahalanya lebih besar daripada Anda sholat di masjid secara berjamaah. Ya. Tapi ada catatan, sebagian wanita ini kadang mudah terpengaruh dengan kondisi. Ya. Sebagian dari mereka itu ketika di masjid lihat saudari-saudarinya sholat, ya ini akan semangat sholat gitu loh. Ya, sholat sunah-sunahnya, ya belum apa kiroahnya, baca Qurannya, jadi semangat ke masjid. Ya. Pas di rumah biasanya sholatnya malas-malasan. Maka untuk wanita-wanita seperti ini kita katakan udah ke masjid aja enggak apa-apa. Ya, daripada sholat di rumah malah malesan kan seperti itu. Ya, tapi kalau enggak ada bedanya, mau sholat di masjid ya rajin, di rumah juga rajin, maka kita katakan sholat di rumah lebih afdol. Bahkan Anda bisa mendapatkan lebih dari yang mereka dapatkan berjamaah di masjid. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ana tadi sempat sambil cari di chat GPT Ustaz yang tadi Antum bilang patokannya itu adalah terdengarnya suara azan ya Ustaz ya. Karena di sini kan di Jerman ini kan sulit mungkin bahkan nggak ada ya suara azan. Oh, yes, Terus Ana cari di chat GPT kira-kira itu kalau misalkan ada suara pengeras suara itu terdengar jaraknya itu kira-kira 1 sampai 5 kilometer itu bisa terdengar suara azan gitu. Tanpa Jadi speaker. pakai speaker Ustaz, yang pakai toa itu. Kalau ini tanpa speaker Mas, tanpa speaker. Tanpa speaker. Betul. Okay. Kenapa saya katakan tanpa speaker? Karena di zaman Nabi SAW belum ada speaker. Dan syariat diturunkan kepada mereka secara asal, iya kan? Nah, jadi patokannya bukan sekarang tuh ada speaker, tidak. Patokannya adalah zaman dulu, dan zaman dulu kan kondisinya tidak ada speaker. Nah, dikira-kira. Nah, coba ini tanya ke ChatGPT. Oke, Ustaz. Nanti Anda coba cari lagi, Ustaz. Siap. Selanjutnya Anda persilakan kepada Putri untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bismillah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Hasanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan Ustadz, terkait dengan sujud syukur itu Ustadz, terkadang kan kita refleks ya Ustadz ya, apakah boleh kita melakukan sujud syukur itu mungkin tanpa menutup aurat yang lengkap gitu Ustadz, hanya karena kita tiba-tiba refleks mungkin mendapatkan nikmat kemudian langsung sujud syukur gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, jadi yang wajib menutup aurat ya. Yang pertama, yang wajib menutup aurat, yang wajib dilakukan dalam kondisi suci, maksudnya bersuci ya, dalam kondisi berwudu, yang wajib dilakukan dengan menghadap kiblat, ini adalah ibadah yang namanya sholat. Ya, seluruh sholat, maka wajib dilakukan dalam kondisi bersuci, wajib dilakukan dalam kondisi menutup aurat, wajib dilakukan menghadap kiblat. Ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat jenazah, dan sholat-sholat yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah sujud yang tadi kita pelajari itu namanya sholat atau tidak? Tentu jawabannya bukan sholat. Ya. Maka tidak disyaratkan di dalamnya harus bersuci. Meskipun afdolnya bersuci. Ya, sujud tilawah afdolnya kita bersuci. Sujud syukur ya afdolnya bersuci. Kalau sujud sahwi jelas karena dalam sholat ya. Begitu pula tidak disyaratkan harus menghadap kiblat meskipun afdol ya, karena refleks kan ya sujud aja. Nah, kalau bisa hadap kiblat afdol, tapi daripada cari kompas udah sujud aja enggak apa-apa, enggak harus menghadap kiblat. Begitu pula tidak disyaratkan menutup aurat meskipun itu afdol ya. Sujud tilawah enggak ada syarat menutup aurat meskipun afdol. Sujud syukur juga demikian ya. Jadi afdolnya memang dalam keadaan suci, dalam keadaan menutup aurat dan menghadap kiblat. Tapi kalaupun dilakukan tanpa 3 hal tadi, maka juga tidak apa-apa karena dia bukan sholat ya, dia bukan ibadah yang namanya sholat ya, seperti itu. Kecuali sujud sahwi memang satu paket sama sholat kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ini kita masih ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat dan juga satu pertanyaan yang ingin bertanya secara langsung Ustaz. Boleh Anda lanjutkan? Nah, boleh. Izin Anda bacakan yang masuk ke dalam kolom chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya tinggal di New Zealand. Saya dan anak-anak saya mualaf semua. Saya lebih dahulu hijrah, sedangkan anak laki saya baru saja hijrah. Anak laki saya belum bisa sholat. Sebenarnya saya pun masih belum bisa sholat. Saya masih mencontek buku. Apakah anak laki-laki saya harus menjadi imam sholat sedangkan dia belum bisa sholat?
Atau apakah sebaiknya kita sholat masing-masing? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallahu khair, Masya Allah ya. Semoga Allah tetapkan Anda dan kita semua dalam nikmat Islam. Ya Allah berikan kita hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabb ya. Pertama-tama kami ucapkan yakni alhamdulillah ya, respect kepada Anda dan keluarga sekalian atas yakni memilihnya agama ini sebagai jalan hidup ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan di sini ya. Yang pertama saya ingin komentari sholat masih mencontek buku tidak apa-apa ya. Sholat sambil mencontek buku tidak apa-apa. Ya, tidak ada dalilnya sholat itu harus pakai hafalan, tidak ada ya. Jadi boleh sambil lihat buku, misalnya ditempel di tempat kiblat ya, tidak apa-apa seperti itu. Atau pakai HP taruh di tempat sujud ya. Nah, atau kalau misalnya mau yang simple, lakukan yang wajib-wajib saja. Yang wajib itu apa sih? Al-Fatihah kan gitu ya. Misalnya anaknya Anda belum banyak hafal surat-surat pendek, tidak apa-apa, yang penting Al-Fatihah saja. Ini pentingnya kita belajar fikih. Ya, dengan belajar fikih kita tahu, oh ini loh, wajib sholat ini. Ya, ini sunnah. Ketika seseorang belum memungkinkan sesuatu yang sunnah, fokus yang wajib. Jangan sampai kemudian orang baru masuk Islam, kemudian kita paksa, harus baca surat pendek. Ya, kemudian harus tasyahudnya sampai akhir lengkap. Kan tidak seperti itu. Ya, baru belajar, baru masuk Islam, patut kita yakni syukuri, alhamdulillah ya. Ketika sholat ajarkan yang simpel-simpel dulu, Al-Fatihah, kemudian zikirnya cukup sekali, Subhana rabbiyal azim ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, simpel-simpel. Tasyahud yang wajib apa sih? Cuma sampai sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sudah ya. Kemudian salam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah anak laki-laki saya harus menjadi imam sholat sedangkan dia belum bisa sholat, atau kita sebaiknya sholat masing-masing? Sebaiknya sholat masing-masing, Bu. Ya. Jadi kalau Anda perempuan kan ya, jadi sholat sendiri, anak Anda juga sholat sendiri ya. Bisa Anda sholat duluan, mungkin Anda karena sudah lebih berpengalaman, lebih banyak pengetahuannya, nanti anak Anda habis itu sholat sambil Anda bantu ya. Ini baca demikian ya. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita di jalan Islam dan sunnah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Anda persilakan kepada Ibu Ida Arsyad untuk menyampaikan pertanyaannya. Fadhali. Iya, jazakallahu khairan host atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, barakallah fikum Ustadz atas ilmu-ilmunya. Dan sebelumnya Ana merefer ke pertanyaan yang terakhir yang dari New Zealand. Masya Allah, alhamdulillah kebetulan Anda sudah bermuamalah dengan ukti tersebut, menghimbau kalau ada yang tahu untuk komunitas muslim di New Zealand bisa menginfo ke ukti tersebut ya, karena Anda sudah mencari sampai sejauh ini belum mendapat yang sunnah untuk di New Zealand gitu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, mohon doa istiqomah dan kesehatan buat ukti yang bertanya terakhir. Ustadz, ini pertanyaan mengenai tentang dalam sholat ya Ustadz. Memang ini sholat sunnah Ustadz. Ketika kita melakukan sholat sunnah, kan ada ayat-ayat yang sunnah gitu. Contohnya Qul ya ayyuhal kafirun di witir rakaat kedua ataupun di subuh. Nah, ketika kita lupa begitu, misalnya membaca surat yang lain, terus oh iya sunnahnya kan ini gitu, terus kita rubah begitu Ustaz. Apakah itu ahsan atau mengurangi sholat kita? Kan contohnya udah baca separuh, jadi balik ke Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Jadi yang tadi diputus begitu Ustaz. Bagaimana sebaiknya Ustaz untuk ininya? Apakah diteruskan ayat yang sudah dibaca, terus baru ditambahkan lagi dengan ayat yang sunnahnya begitu Ustaz? Itu satu lagi mengenai sujud syukur Ustaz. Apakah sujud syukur ini harus dilakukan bersujud di tanah atau di ground atau di dasar begitu? Kalau contohnya, kalau kita apakah mesti dilakukan seketika? Kalau kita lagi di atas kendaraan gitu, bisakah kita sujud syukur di atas kendaraan begitu, Ustaz, tidak menyentuh ground? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallah. Iya. Iya, berkaitan dengan yang pertama, apakah ketika kita lupa tentang suatu hal yang sunnah ya. Ini kalau suatu yang wajib jelas ya Bu ya, harus ambil yang wajib. Tapi ini yang sunnah ya. Terus kita sudah memulai dengan sesuatu yang tidak biasanya, apakah afdolnya kita putus terus kita lanjut atau bagaimana? Ya. Jadi ada sebuah perkataan ya atau pendapat ulama yang mengatakan afdolnya ketika kita sholat ini adalah kita baca satu surat full.
ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa, biasanya rakaat pertama qobliyah subuh Al-Kafirun, ya. Kemudian kita lupa akhirnya baca yakni Al-Kautsar atau An-Nasr misalnya, ya sudah tidak apa-apa, Bu. Ya, sebaiknya diteruskan, ya. Daripada diputus kemudian baca Al-Kafirun, ini kan seolah-olah kayak apa ya? Yakni lompat dari satu fadilah ke fadilah yang lain gitu loh. Tidak apa-apa ya. Bukan suatu hal yang kemudian waduh harus ditelateni, harus konsisten, tidak, ya. Tidak apa-apa, ya. Nah, apalagi ini sedikit faedah ya meskipun di luar tema. Apalagi kalau itu adalah sunnah-sunnah yang ditampakkan ke manusia. Contoh, ketika sholat Jumat dianjurkan bagi imam itu untuk baca al-a'la dan al-ghasyiyah. Ya, itu sunnah memang. Para ulama mengatakan sebaiknya di mix. Jadi tidak melulu surat-surat itu saja. Ya. Kenapa? Yang pertama agar manusia tidak mengira itu wajib. Ya, dan fenomena seperti ini sudah ada. Ya, ketika di masyarakat itu sebuah sunnah dilakukan terus-menerus, akhirnya sebagian kaum muslimin mengira itu wajib. Ya. Nah, jadi itu untuk sunnah-sunnah yang sifatnya ditampakkan ke manusia. Yang kedua, ada riwayat dari Nabi SAW yang beliau itu membaca nggak cuma 2 surat ini. Ada riwayat beliau membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Ada riwayat beliau membaca Al-A'la dan Al-Munafikun dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kita sudah memulai membaca satu surat, ya sudah, ya. Sebaiknya kita sempurnakan, tidak perlu kemudian kita putus dan kita baca surat yang lain. Dan bisa jadi ketika kita menyempurnakan bacaan surat tersebut, bisa jadi ini masuk ke dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian batalkan amal kalian. Ketika kita sudah mau baca satu surat, ya sudah sempurnakan. Biar kita dapat fadilah baca satu suratnya. Ya. Nah, terus gimana surat yang kita lupa tadi? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Itu suatu hal yang sunnah, bukan yang wajib. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Ya. Atau bahkan mungkin ada pertanyaan yang lebih ekstrim, Bu. Yaitu gimana? Kalau lupa baca Al-Kafirun di rakaat pertama, apakah boleh nanti baca di rakaat kedua? Kita katakan tidak perlu. Ya, ini jelas tidak perlu. Kenapa? Itu merupakan sunnah yang sudah lewat waktunya. Ya, itu ibarat kayak gini, misalnya ketika tawaf, ya, ketika tawaf dianjurkan bagi atau sa'i, ya tawaf lebih masuk akal ya. Dianjurkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ya. Kemudian dia lupa, baru ingat pas putaran keempat. Ya. Apakah boleh bagi dia untuk lari-lari di putaran 4, 5, 6? Kita jawab tidak perlu. Ini namanya adalah sunnah yang sudah lewat masanya. Ya. Nah, jadi wallahu alam, insya Allah yang lebih afdol Anda sempurnakan suratnya. Nanti rakaat selanjutnya bisa baca yang dianjurkan yang lain, yaitu surat Al-Ikhlas. Wallahu alam. Tentang itu, Ustaz, yang sujud kedua ya? syukur. Oh iya, ya, betul ya. Kebetulan dapat kabar baik ataupun yang diharapkan oh iya, betul. lagi Betul, di kendaraan begitu, Ustaz. Iya. Kalau memang memungkinkan maka namanya sujud itu para ulama mengatakan sujud itu adalah sebuah ibadah yang sudah dijelaskan tata caranya. Di antara syarat sujud, yaitu mohon maaf, pinggul itu harus lebih tinggi daripada kepala. Ya. Makanya tidak sah orang yang sujudnya itu setara, kayak sebagian kita lihat di Indonesia itu ada anak-anak ketika sholat Jumat, karena masjidnya sudah penuh, mereka sujud di tangga tuh. Ya, itu kepala sama pinggulnya setara, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi di antara syarat sah sujud adalah kepala harus lebih rendah daripada pinggul. Ya, jadi kalau memungkinkan dan tidak menyulitkan, misalnya di rumah, ya ini turunlah kita sujud. Tapi sekarang di jalan, ya kemudian kalau kita harus turun, khawatir macet, khawatir mafsadatnya lebih besar, ya sudah sujud di kendaraan tidak apa-apa, karena hakikatnya dia bukan sholat, ya. Dan juga kita ketika sholat wajib saja, sujudnya boleh dengan isyarat. Ya, apalagi ini sekedar sujud yang bukan wajib. Jadi melihat sikon, Bu, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz, cukup jelas, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita pada
hari ini. Jazakumullah khairan ana ucapkan Khair. atas penyampaian materinya dan jawaban-jawaban yang Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit mungkin Ustaz sebelum Anda tutup, ingin menyampaikan kepada Ukti tadi yang di New Zealand, kalau Jerman Mengaji ini kita punya grup khusus akhwat, em, tapi mungkin isinya memang mayoritas untuk apa kita-kita yang ada di mana, yang ada di Jerman dan Eropa gitu. Tapi mungkin Anda bisa sarankan untuk bisa join, mungkin bisa bertanya kepada akhwat yang ada di grup tersebut, apakah punya informasi tentang komunitas sunnah yang ada di New Zealand atau Australia atau sekitarnya gitu, Ustaz. Eh, jadi mungkin Anda bisa menyarankan jika memang tidak ada komunitas, mungkin bisa gabung ke komunitas akhwat Jerman Mengaji. Ada grup WhatsApp-nya, Ustaz. Untuk bisa masuk ke sana mungkin bisa mengirimkan DM ke Jerman Mengaji, nanti insya Allah tim bisa menginvite ke grup akhwat. Terakhir Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada sedikit nasihat untuk kami para jamaah dan teman-teman yang ada di Jerman dan Eropa dan sekitar, Ustaz. Ya, sedikit nasihat ya, mungkin bagi para saudara-saudara kami di tempat yang minoritas ya, tentu di sana tantangannya bisa jadi lebih besar daripada kami yang tinggal di mayoritas ya. Maka saya ingatkan dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki ala qadri nasabik. Sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar kesulitan yang engkau jumpai. Ketika seorang muslim diuji dengan berbagai ujian, ya masjidnya jauh, kemudian sholat 5 waktunya, sholatnya waktunya malam, ya kemudian untuk bangun berat, untuk puasa berat, ya maka yakinilah, husnuzonlah kepada Allah, pahala yang akan diterima insya Allah lebih besar. Karena pahala sesuai dengan kesulitan. Semakin sulit ibadah tersebut, bukan menyulitkan diri ya, menyulitkan diri tidak boleh, tapi memang sulit gitu loh. Ya, memang kodratnya sulit. Semakin berat dan sulit suatu ibadah tersebut, maka insya Allah pahalanya semakin besar. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya Rabb. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, yakni di pekan 4 bulan Juli, Ustaz, insya Allah. Jazakumullah khairan, ana ucapkan juga kepada para jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan menuntut ilmu pada hari yang panas ini di Eropa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga kesehatan kita, memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Ana izin tutup, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.